kita punya Undang-Undang 39 tahun 2004, nama lembaga masih bernama BNP 2 TKI. Kemudian Undang-Undang 18 2017 lahir, yaitu terjadi perubahan nama dari BNP 2 TKI ke BP 2 MI. Istilah TKI untuk tenaga kerja Indonesia berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Ini tentu menyesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh ILO, yaitu Migran Worker, dan Indonesia menyesuaikan melalui undang-undang terbaru dengan penyebutan pekerja migran Indonesia. Transformasi dari BNP 2 TKI ke BP 2 MI seiring dengan perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 mengandung berbagai konsekuensi. Efek dominonya sangat dirasakan, tapi tentu diharapkan ke arah yang lebih positif. Tidak hanya perubahan nama BNP 2 TKI menjadi BP 2 MI, tapi juga satuan organisasi tata kerja ikut melakukan perubahan, ya. Terjadi penyesuaian. Dulu misalnya kedeputian itu ada 3, deputi penempatan, deputi pelindungan, dan deputi kerjasama dan luar negeri. Seiring dengan tuntutan perubahan undang-undang, maka terkait tata kelola penempatan, tata kelola pelindungan, kedeputian pun ikut berubah. Sekarang kita mengenal deputi perkawasan, deputi kawasan Eropa dan Timur Tengah, deputi kawasan Asia Afrika, dan deputi kawasan Amerika Pasifik. Tapi sesungguhnya tidak hanya perubahan lembaga, nama, satuan organisasi tata kerja, tapi yang paling penting adalah di era transformasi perubahan dari BNP 2 TKI ke BP 2 MI, saya menginginkan perubahan mindset, perubahan paradigma dari semua aparatus negara yang hingga hari ini diberikan mandat untuk menangani masalah pekerja migran Indonesia. Saya sering mengatakan, apapun institusi kenegaraan membutuhkan lahirnya kebijakan atas tanggung jawab siapa yang ditangani dan diurus oleh institusi itu. Tapi sesungguhnya secara idealitas, kalau kesadaran ideologis dijadikan sebagai pendekatan di atas kebijakan, sebetulnya yang paling mulia adalah keberpihakan. Nah, yang ditangani oleh BP 2 MI ini adalah rakyat yang mayoritas hanya memiliki harapan, hanya memiliki hope, memiliki mimpi indah. Satu saat mereka bisa bekerja ke luar negeri, dari hasil kerja mereka memiliki tabungan, dan tabungan itu mereka bawa kembali ke tanah air yang bisa dijadikan sebagai modal ekonomi. Paling minimal bagaimana keluarganya bisa bertahan hidup untuk makan sehari-hari, minum sehari-hari. Paling minimal bagaimana generasi penerusnya, sekolahnya, pendidikannya tidak terputus. Jika memiliki rezeki lebih, mereka bisa membangun rumah untuk tempat tinggal. Selain itu mereka bisa membeli sepetak ladang sawah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Nah, mereka yang memiliki mimpi indah, harapan besar, hope, adalah mereka yang menurut saya rata-rata atau sebagian besar secara ekonomi, ya, yang bisa dikatakan mohon maaf kurang beruntung. Kalau mereka secara ekonomi kuat, tidak mungkin mereka harus berani meninggalkan tanah air, berani meninggalkan keluarga, berani meninggalkan kampung halaman, kemudian memilih bekerja di luar negeri. Saya ingin mengatakan mereka ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena untuk mewujudkan mimpi indah, cita-cita bagi keluarganya, mereka bisa dan berani meninggalkan tanah air, kampung halaman, dan negaranya. Kita belum tentu sehebat mereka, kita belum tentu seberani mereka. Dan kita bisa lihat apa yang dihasilkan, apa yang diberikan oleh para pekerja migran Indonesia kepada negara ini. Setiap tahun mereka menyumbangkan devisa 159,6 triliun. Ini angka yang cukup besar. Ini angka nominal yang sangat fantastis, dan mereka adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah sumbangan devisa dari sektor migas kepada negara ini. Sehingga benar jika banyak pejabat publik yang selama ini termasuk politisi, para elit yang selalu mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan devisa. Sayangnya selama ini sikap kita dalam memberikan gelar, kemudian gelar-gelar dengan predikat sebagai pahlawan devisa itu tidak dibarengi dengan pelayanan-pelayanan yang maksimal, dengan kerja-kerja yang optimal, dengan upaya-upaya memberikan penghargaan, penghormatan, kemuliaan kepada mereka yang kita sebut pahlawan. Tidak sedikit mereka yang selama ini ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dari negaranya, mereka sering terabaikan. Tidak sedikit dari mereka yang tiba di bandara atau ketika mereka menjelang keberangkatan mereka terlantar. Bahkan tidak sedikit mereka yang kembali setelah bekerja selesai kontrak di negara penempatan, kembali ke tanah airnya sendiri, mereka sering mendapatkan kesulitan.
Bahkan mereka tidak sedikit yang menjadi korban pemalakan, penjarahan, penipuan. Ini adalah peristiwa-peristiwa tragis yang harus dihentikan karena tidak berbanding lurus menurut saya. Di satu sisi mereka diberikan predikat sebagai pahlawan devisa, tapi di sisi lain negara tidak mampu memberikan perlakuan-perlakuan hormat kepada negara, kepada para pekerja migran Indonesia. Nah, mindset dan paradigma baru inilah yang ingin kita lahirkan, dan itu harus hidup, tumbuh ya di setiap kepala, di setiap dada, di setiap hati para penyelenggara negara. Nah, dengan kita menyatakan bahwa mereka sebagai pahlawan devisa, maka tidak boleh lagi itu sekedar jargonistik. Kita mencoba memberikan pelayanan hormat di era kepemimpinan saya, bagaimana diperlakukan mereka benar-benar sebagai pahlawan. Misalnya, ketika mereka tiba di tanah air, mereka kita sambut dan kita berikan fasilitas. Kalau di bandara selama ini kita tahu ada lounge, yang lounge itu adalah tempat yang istimewa, barang-barang, mebelin mahal di dalamnya, ya, suasananya yang nyaman, AC-nya yang sangat dingin, makan minum diberikan, ya, dan itu hanya dinikmati oleh para pejabat tinggi negara, itu hanya dinikmati oleh bisnismen, itu hanya dinikmati oleh orang-orang berduit, itu hanya dinikmati oleh pengusaha. Sekarang di Bandara Soekarno-Hatta kita telah membangunkan lounge untuk mereka, di mana lounge akan menjadi tempat di mana mereka transit, rehat, ya, menikmati suasana nyaman sambil mereka bisa bertelepon ria dengan keluarganya, menunggu keluarganya menjemput mereka dan seterusnya. Bahkan ketika setiap para penumpang yang tiba dari luar negeri untuk masuk di pemeriksaan imigrasi, kita menyaksikan selama ini ada pihak dan kelompok yang selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Pertama, pejabat diplomatik. Itu ada jalur khusus pemeriksaan imigrasi yang disiapkan untuk mereka. Kaum difabel sudah pasti mereka harus mendapatkan perlakuan khusus. Kru pesawat sudah pasti mereka memiliki jalur khusus atau fast track. Nah, saya kemudian berpikir pahlawan devisa yang telah menyumbangkan uang yang cukup besar pada negara ini juga harus disiapkan fast track, jalur khusus ketika mereka masuk ke pemeriksaan pos imigrasi. Agar apa? Agar mereka tidak lagi terjebak pada antrian panjang. Mereka tidak terjebak lagi pada situasi yang membuat mereka berdesak-desak. Inilah yang kemudian kita wujud nyatakan dengan kita membangunkan fast track di pos pemeriksaan imigrasi ketika mereka tiba dari luar negeri. Mereka tidak boleh dicampur dengan penumpang umum, mereka tidak boleh dicampur dengan masyarakat lain, tapi ini adalah jalur istimewa. Bahkan karpetnya kita siapkan karpet biru dan di atas karpet bertuliskan VVIP, pekerja migran Indonesia. Nah, di balik upaya-upaya kita memberikan layanan-layanan istimewa sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, upaya negara memuliakan mereka, kita juga tidak boleh menafikan bagaimana situasi di lapangan di mana juga mereka masih berhadapan dengan perlakuan-perlakuan dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan mereka sebagai objek, bahkan menjadikan mereka sebagai mangsa. Itulah yang kemudian kita mengenal ada dua kejahatan besar yang selalu beriringan, berhimpitan di tengah-tengah upaya negara memberikan perlakuan hormat, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Saya menyebutnya adalah sindikat penempatan ilegal. Bisa dibayangkan bagaimana bisa anak-anak bangsa yang 90% adalah ibu-ibu, kaum perempuan. Kaum perempuan, ibu-ibu adalah yang melahirkan kita semua. Kemudian diperlakukan seperti binatang, diperlakukan bak hewan, seperti barang. Mereka bisa diperjualbelikan dengan bebas dari negara kita kepada pihak-pihak tertentu, dan dari praktek perdagangan orang ini yang saya sebut sebagai kejahatan kemanusiaan ini, para sindikat dan mafia mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah, saya bahkan mengatakan kelompok yang disebut mafia dan sindikat ini sesungguhnya dari jumlah mereka adalah kelompok kecil, tapi mereka adalah pemilik modal. Nah, karena modal dan kapital yang mereka miliki inilah kemudian mereka bisa berkomplot dan mempengaruhi orang-orang yang hari ini memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Saya bahkan sering dan berani mengatakan ini era keterbukaan, tidak boleh kita berbasa-basi karena ini adalah kejahatan yang sangat sistematis, ini kejahatan terorganisir karena human trafficking adalah isu internasional. Maka kalau kita benar ingin menghentikannya, kalau kita berani untuk memeranginya, maka kita harus berani juga membuka dan bahkan menyampaikan ini ke publik siapa mereka.
modus operandinya bagaimana. Nah, oknum-oknum yang saya katakan akan selalu ada dari oknum TNI, oknum Polri, oknum dari keimigrasian, oknum dari kedutaan besar, oknum dari Kementerian Luar Negeri, oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan saya, sekali lagi, saya harus fair. Selalu ada oknum-oknum dari BP2MI, badan yang saya pimpin sendiri. Tentu saya bertugas untuk membersihkan hal yang di luar institusi yang saya pimpin, dengan melakukan koordinasi dengan pimpinan dari instansi-instansi tersebut. Tapi juga saya harus mengambil langkah-langkah yang radikal, yang progresif untuk melakukan perbaikan secara ke dalam. Dan ini yang sedang kita lakukan. Saya katakan, siapapun mereka yang terlibat dalam bisnis kotor, penempatan ilegal, di mana perdagangan orang, perdagangan manusia dianggap hal yang biasa, di mana dibalik penderitaan nestapa orang-orang yang tidak berdaya ini, mereka berpesta pora mengambil keuntungan, maka mereka siapapun yang terlibat layak disebut sebagai penjahat negara. Mereka dijadikan sebagai common enemy, musuh bersama kita. Mereka layak diberikan predikat sebagai musuh republik, musuh merah putih. Tentu pernyataan saya ini juga pernah menimbulkan ketersinggungan banyak pihak, tapi saya mampu menjelaskan. Saya mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan ini adalah oknum. Karena kalau bicara institusi, apakah institusi Polri, apakah institusi TNI, apakah institusi kementerian, lembaga di negara ini, pasti semua berorientasi pada merah putih. Pasti semua berorientasi pada kepentingan republik, pasti semua berorientasi pada kepentingan rakyat. Tapi kalau kita bicara oknum, orang-orang jahat, orang-orang brengsek, orang-orang yang selama ini berkhianat atas cita-cita republik, itu akan selalu ada di lembaga-lembaga pemerintahan manapun. Nah, ini yang menjadi concern saya. Sehingga fakta-fakta inilah yang kemudian mendorong saya berpikir 1000 kali bagaimana memerangi para sindikat dan mafia yang menjadi pemilik modal, yang mereka mengendalikan perdagangan orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang sialnya, sekali lagi, sialnya sekecil kelompok ini tapi dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Saya datang ketemu dengan Panglima TNI, saya datang dengan Pak Kapolri, saya datang ketemu dengan Mendagri Pak Tito Karnavian yang mantan Kapolri, saya ketemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Bahkan saat saya ngobrol dengan beliau sampai meneteskan air mata ketika saya menyampaikan gambaran problem yang dari pekerja migran. Saya ketemu dengan Ibu Naker, dan semua sepakat ini adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dijadikan sebagai common enemy, dan ini adalah kejahatan yang terorganisir yang tidak bisa dihadapi oleh BP2MI. Saya katakan, kejahatan terorganisir ini extraordinary crime, demikian kita harus mengelompokkan kejahatan ini, adalah kejahatan yang harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, BP2MI, kementerian lembaga. Ini adalah kejahatan yang pendekatannya, sekali lagi, pendekatannya melalui hukum multidos. Kemudian juga ini adalah kejahatan terorganisir yang bisa kita kategorikan harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Bukankah kita tahu bahwa kejahatan terorganisir pasti bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir? Maka kalau semua berorientasi pada merah putih kepentingan republik, maka kebaikan-kebaikan ini harus kita organisir untuk mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Saya marah karena bagaimana bisa anak-anak bangsa, kaum perempuan, ibu-ibu 90% diperlakukan layaknya seperti binatang, seperti hewan yang bisa diperjualbelikan kemanapun, dan dari situ mereka mengambil keuntungan yang besar. Saya tegaskan, ketika saya menjadi kepala BP2MI, pesan pertama yang saya sampaikan secara terbuka kepada para sindikat dan mafia adalah saya yakinkan 1000% saya akan menjadi mimpi buruk bagi kalian, bagi Anda. Siapa? Anda yang selama ini terlibat dalam kejahatan-kejahatan penempatan ilegal. Bahkan saya pernah guyon dengan teman seorang anggota Polri aktif. Saya katakan, jika saya atas kewenangan undang-undang bisa memiliki pistol, maka pistol itu saya yakinkan akan saya isi dengan peluru penuh, dan setiap peluru itu saya akan tembakkan di kepala para mafia dan sindikat. Biarlah saya yang mengeksekusi sebelum saya memiliki harapan banyak yang mungkin itu bisa buyar,
lembaga lain yang akan bisa mengeksekusi itu. Tapi tentu saya tidak memiliki kewenangan itu. Saya sadar BP2 ini adalah badan yang sering menjadi guyonan banyak pihak. Ya, kita adalah lembaga yang mengurus 9 juta pekerja migran, ada 4,3 juta pekerja migran yang tercatat secara resmi, dan kurang lebih ada 5 juta mereka yang tidak tercatat dalam sistem negara. 90% dari 5 juta ini mereka yang berangkat secara tidak resmi dan diyakini keberangkatan mereka menjadi korban dari sindikat penempatan ilegal. Bisa dibayangkan, orang Indonesia yang hari ini bertaruh hidup di negara lain, tapi sesungguhnya 5 juta yang saya sebutkan tadi tidak tercatat dalam sistem negara. Artinya apa? Mereka lah yang rentan mengalami eksploitasi. Sehingga jika kita bicara tentang kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah ada kontrak di antara mereka, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bahkan mereka sering menjadi budak nafsu dari pihak-pihak tertentu. Mereka diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Dalam kasus ABK misalnya, banyak peristiwa di mana mereka mengalami kekerasan di atas kapal, meninggal, kemudian karena menghindari masalah hukum